Halo, selamat pagi. Kita akan kembali belajar dengan matematika wajib. Di video kali ini akan saya coba jelaskan mengenai program linear. Nah, ini lanjutan dari materi yang kita pelajari di sebelumnya, yaitu bagaimana kalau yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana merubah atau menemukan solusi dari model matematika diubah menjadi suatu grafik, kemudian ditemukan optimasinya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah ini sebenarnya tahap pertama nih. Bagaimana kita caranya merubah yang tadinya soal cerita berubah menjadi model matematika. Nah, ini menjadi satu rangkaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan program linear, di mana ketika kita punya suatu permasalahan, kita ubah dulu menjadi suatu model matematika. Baru kita lanjutkan dengan seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu kita menggambar, kemudian kita uji titik pojok, kita temukan dulu titik pojoknya, kita uji, kemudian kita lihat mana yang optimum berdasarkan dari soal. Nah, di langkah-langkah dalam memodelkan permasalahan, yang pertama, kita ketika membaca suatu permasalahan, kita harus tahu apa itu tujuannya. Tujuannya itu apa? Apakah ingin menentukan keuntungan maksimum, atau apakah ingin menentukan produksi minimum, atau mungkin ingin menentukan belanja minimum? Nah, kita harus tahu dulu tujuannya itu apa. Nah, dari tujuan itu akan kita lihat. Ketika misalkan kita ingin memperoleh keuntungan maksimum, maka kita ketika ingin menentukan keuntungannya itu maksimum, kita akan lihat apa yang membuat itu maksimum atau apa yang berpengaruh di situ. Ya pasti misalkan harga produknya bagaimana, kemudian misalkan harga jualnya, atau mungkin jumlahnya misalkan, atau jenisnya seperti itu. Nah, di sini harus kita lihat dulu tujuannya itu apa. Tujuannya memaksimalkan atau meminimumkan. Kemudian dengan dilihat maksimum, berarti nanti maksimum misalkan penjualan coklat nih. Oh, ternyata akan mendapatkan keuntungan maksimum ketika menjual apa? Menjual coklat yang handmade dan coklat yang machine made. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan variabelnya, atau kita misalkan. Jadi ini dapatnya dari mana? Dari tujuan. Tadi kan untuk tujuan kita bisa dapatkan Z-nya. Misalkan kok 2000X plus 4000Y. Nah, X dan Y ini itu dapatnya dari mana? Ya ini, faktor-faktor yang mempengaruhi maksimum. Misalkan tadi kok penjualan coklat nih ya, misalkan penjualan satu kotak coklat handmade, ya berarti kita misalkan yang X itu sebagai jumlah kotak yang handmade. Kemudian yang machine made, ya berarti kita tentukan di situ yang Y. Nah, sehingga setelah tujuan dapat, kita tentukan variabelnya. Setelah tahu kata variabelnya, baru kita bisa membuat Z-nya. Seperti itu. Jadi variabel ini kita gunakan untuk memisalkan. Memisahkan apa? Komponen untuk optimasinya. Nah, komponen untuk mendapatkan optimumnya. Contoh, misalkan saya pengen berjualan ini nih, apa? Roti pisang sama roti coklat. Nah, ketika roti pisang saya jual 2000-an, roti coklat saya jual 3000-an, maka keuntungan maksimumnya apa ya? Berarti X-nya itu jumlah roti pisang dan Y-nya jumlah roti coklat. Seperti itu variabelnya. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah kita dapatkan permisalan atau variabelnya, kita bisa nih, kalau diperlukan kita membuat tabel. Tabel ini untuk membantu kita memisah-misahkan kendalanya. Misalkan ketika membuat roti pisang nih, berarti pisang yang tersedia berapa, kemudian kebutuhan tepungnya bagaimana, seperti itu. Kemudian ketika ingin membuat roti coklat, berarti bagaimana, sehingga dari permasalahan kita coba tempatkan menjadi suatu tabel dulu.
Baru kemudian kita tentukan kendalanya atau batasan. Kendala atau batasan. Misalkan misalkan tadi saya ingin membuat roti pisang nih. Oh, ternyata saya cuma punya pisang 20 biji ya, berarti itu masuk ke batasan. Saya ingin membuat roti coklat. Nah, ternyata tepungnya saya punya 2 kilo saja, kemudian coklatnya tuh hanya 3 batang seperti itu. Nah, itu akan masuk di kendala. Nah, dalam menentukan kendala itu kita punya beberapa trik, karena kendala atau batasan itu nanti akan terbagi menjadi dua. Lebih dari atau kurang dari. Lebih dari yang seperti ini, atau pakai lebih dari sama dengan, kurang dari ya berarti kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, di dalam menentukan kendala tersebut kita harus jeli melihat permasalahan. Nah, beberapa trik yang bisa kita coba lihat bahwa di permasalahan itu kita ada dua hal pasti, tentang kebutuhan atau keperluan atau kapasitas atau mungkin kuota. Nah, kalau kita bicara tentang keperluan, berarti misalkan saya ingin membutuhkan ini nih, vitamin dalam setiap harinya saya harus berapa miligram atau berapa maka tandanya adalah kendalanya itu lebih dari sama dengan. Berarti kalau kita nanti membuat modelnya misalkan AX plus BY, pasti harus tandanya lebih dari sama dengan misalkan P ya, kendalanya batasannya untuk P. Jadi kalau kita memerlukan atau membutuhkan, maka ya ini minimum batasannya tuh minimum, maksudnya kendalanya ya pokoknya harus lebih besar dari ini. Kalau lebih kecil ya enggak masuk. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu kapasitas, mempunyai kuota atau kata-kata yang sejenisnya. Jadi ini itu batasan apa istilahnya? Daya tampung ya, atau mungkin kuotanya ya. Jadi ketika ini akan dibuat menjadi suatu model, jadinya AX plus BY kurang dari sama dengan batasannya. Ini bermakna adalah ketika kita ingin memproduksi ini dan saya cuma punya tepung berapa ya, maka tidak boleh lebih dari 2 kilo, maka yang bisa kita pakai adalah pas di 2 kilo atau di bawahnya seperti itu. Nah, kita coba ambil contoh satu ya. Permasalahan nih. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Setiap penumpang bagasinya dibatasi. Untuk penumpang kelas utama 30 kilo dan penumpang kelas ekonomi 20 kilo. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1.500 kg. Jika tiket untuk setiap penumpang kelas utama adalah 600.000 dan kelas ekonomi itu 450.000, maka model matematika agar penerimaan tiket maksimum. Ingat, yang kita lihat pertama kali adalah tujuannya, sehingga ketika membaca permasalahan tentukan terlebih dahulu tujuan atau fungsi objektif. Nah, kita bisa lihat bahwa tujuan di sini adalah agar penerimaan tiket maksimum. Oke, tujuannya adalah penerimaannya maksimum. Kita lihat penerimaan itu bisa maksimum dengan faktor apa? Oh, ternyata ini nih penerimaan ya berarti penjualan tiket. Penjualan tiket apa? Dari kelas utama sama kelas ekonomi, sehingga akan kita bisa dapatkan nih 600.000 untuk satu tiket utama dan 450.000 untuk tiket ekonomi. Itu yang nantinya akan memberikan penerimaan maksimum atau keuntungan ya, pemasukan maksudnya. Nah, dari fungsi objektif tersebut kita akan memisalkan objek ke dalam variabel X dan Y. Nah, di sini tujuannya tadi kan mendapatkan penerimaan maksimum, sehingga dari yang mana? Ya ini 600.000
untuk satu tiket utama 450.000 untuk satu tiket ekonomi. Berarti kan yang akan kita cari ini nih, berapa biji terjual untuk tiket utama dan berapa biji untuk terjual tiket ekonomi. Berarti kita bisa misalkan ini mungkin X, ini sebagai Y. X untuk jumlah tiket utama dan Y jumlah tiket ekonomi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nih fungsi objektifnya. Tadi kan kita udah tahu nih tujuannya apa, kemudian yang kita misalkan apa. Loh, ternyata yang kita misalkan X-nya itu jumlah tiket utama dan Y-nya itu jumlah tiket ekonomi. Sehingga nanti penerimaan maksimumnya berapa ya? Ini berapa banyak tiket utama terjual dikalikan dengan 600.000. Berapa banyak tiket ekonomi terjual dikalikan dengan 450.000. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa keuntungannya nanti akan kita bisa dapatkan dengan 600.000 kalikan X tambahkan 450.000 dikalikan Y. Nah, ini akan menjadi fungsi objektif. Ini fungsi objektif. Nah, sudah dapat ya, X itu apa, Y-nya itu apa, kemudian fungsi objektifnya itu yang mana. Lalu, langkah selanjutnya kita lihat. Kita kemudian membuat kendala atau suatu model matematika bentuk lebih dari atau kurang dari. Nah, setelah kita tahu apa yang dimisalkan, kita buat dulu tabel untuk menyusun fungsi kendala. Tabel fungsi kendala. Nah, ini untuk bantuan saja. Kita untuk meringankan. Kalau misalkan kalian nantinya kok lebih cepat tanpa tabel, ya enggak apa-apa. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Sebuah pesawat terbang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 60 buah. Setiap penumpang bagasinya dibatasi untuk penumpang kelas utama 30 kilo dan penumpang kelas ekonomi 20 kilo. Oke, kita list dulu untuk jenis tiket utama dan jenis tiket ekonomi. Kemudian di sini ada kata-kata tidak lebih dari 60 buah. Berarti kan tempat duduk kan masuk di sini. Kemudian kita bicara tentang bagasi. Berarti kita bisa tuliskan dulu, oh, jumlah tempat duduknya sama berat bagasi. Lalu kita lihat untuk yang kelas utama. Kelas utama bagasi dulu ya. Bagasi 30 kilo. Berarti di sini 30 kilo. Kemudian kelas ekonomi 20 kilo. Kemudian kelas utama, oh ya, tadi kita misalkan sebagai X, ekonomi sebagai Y, jumlahnya ya, jumlah tempat duduk. Ingat, X itu jumlah tiket utama, berarti otomatis tempat duduknya. Y jumlah tiket ekonomi atau otomatis jumlah tempat duduknya. Lalu kita lihat di sini, tadi kan tempat duduknya tidak lebih dari 60 buah, berarti ini maksimumnya 60 buah. Kemudian bagasinya maksimumnya 1.500 kilo. Ini menjadi suatu kendala atau batasan. Nah, kemudian kita bisa cari nih, maksudnya bisa kita tentukan bahwa kita lihat per kolom ini ya. Jumlah tempat duduknya berarti jumlah tempat duduk ekonomi ditambahkan dengan jumlah tempat duduk untuk tiket utama itu maksimal 60. Ingat, kalau maksimal itu berarti kan tidak boleh lebih dari 60. 59 boleh, 60 boleh, 61 tidak boleh, sehingga tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu ini berat bagasi seperti yang kita tahu ya. Tentukan hubungan kebutuhan dengan kendalanya, apakah memerlukan atau membutuhkan dan lain-lain. Kalau tandanya memerlukan atau membutuhkan itu tandanya lebih dari sama dengan. Tapi kalau kapasitas
atau kuotanya berapa, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini berkaitan dengan berat bagasi nih. Berat bagasi maksimumnya 1.500 kilo, maka 30 untuk sebanyak kursi utama berarti 30X tambahkan dengan 20 kilo untuk ekonomi 20Y kurang dari sama dengan 1.500. Nah, kita sudah dapatkan model fungsi kendalanya, tapi ingat ini masih kurang nih. Kenapa? Nah, untuk jumlah tiket yang terjual itu kan tidak boleh negatif kan? Maka jumlah tiket baik yang kelas utama maupun kelas ekonomi haruslah positif. Nah, jadi kita tuliskan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk antisipasi agar tidak negatif. Sehingga ini menjadi fungsi kendala dengan fungsi tujuannya tadi Z sama dengan 600.000 X plus 450.000 Y. Nih. Oke, kita coba berjalan ke contoh yang lain. Seorang penjahit akan membuat baju dan celana tidak lebih dari 25 buah. Modal untuk membuat satu buah baju sebesar 60.000 dan satu buah celana sebesar 80.000. Modal yang dimiliki adalah 680.000. Jika keuntungan dari satu buah baju sebesar 20.000 dan keuntungan dari satu buah celana itu 30.000, maka tentukan modal matematikanya agar laba maksimum. Ingat, yang akan kita lihat pertama kali adalah tujuannya. Tujuannya itu apa? Ini biasanya itu ada di akhir nih. Maka tentukan model matematiknya agar laba maksimum, sehingga tujuannya keuntungan labanya maksimum. Laba maksimum dari apa? Ini sudah diketahui nih. Keuntungan satu buah baju itu 20.000 dan satu buah celana itu 30.000. Ya udah kita tuliskan nih bahwa 20.000 untuk keuntungan satu baju dan 30.000 untuk satu celana. Nah, setelah itu kita bisa melihat dari tujuannya itu kita memisalkan labanya nanti kan akan kita dapatkan dari sebanyak berapa baju yang terjual dan sebanyak berapa celana yang terjual kan. Ya udah kita coba ini misalkan sebagai X, ini sebagai Y. X itu jumlah baju, Y itu jumlah celana. Sehingga kita bisa dapatkan untuk fungsi objektifnya, yaitu 20.000 untuk sebanyak baju itu X dan 30.000 sebanyak celana itu Y. Jadi kita bisa tuliskan 20.000 kalikan X tambahkan 30.000 kalikan Y. Ini udah dapat fungsi objektif. Langkah selanjutnya kita coba buat tabel untuk membuat fungsi kendala. Kita lihat dulu komponennya kan ada baju dan ada celana. Kita tulis baju sama celana. Kemudian apa ini? Seorang penjahit akan membuat baju dan celana tidak lebih dari 25. Berarti jumlah produksinya. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. X itu banyaknya baju, Y itu banyaknya celana. Modalnya di sini saya hapus dulu. Modalnya di sini maksimumnya 650.000. Nah, tapi kita lihat modal untuk satu baju itu 60.000, satu baju itu 60.000 dan satu buah celana itu 80.000. Oke, kita sudah dapat, kita buat tabelnya, kita lihat kendalanya. Seorang penjahit kemampuannya itu bisa membuat itu tidak lebih dari 25 buah. Berarti ini maksimumnya 25 biji. Kemudian modal yang dimiliki adalah 680.000. Otomatis modal yang dikeluarkan tidak mungkin lebih dari 680 kan, berarti maksimum 680.000. Nah, setelah ini kita akan membuat fungsi kendalanya. Dimana kita lihat ya, ini berarti kata kuncinya adalah
tidak lebih, berarti kan ini maksimum. Nah, kalau maksimum berarti harus kurang dari sama dengan. Ini juga sama, kurang dari sama dengan. Kita lihat per kolom. Jumlah produksi dan modal. Jumlah produksi untuk baju itu X, celana itu sebanyak Y, itu nggak bisa lebih dari 25, berarti kurang dari sama dengan 25. Terus modalnya 60.000 untuk baju, berarti kalikan X plus 80.000 untuk Y, kurang dari sama dengan 680.000. Nah, ini bisa disederhanakan, misalkan nolnya disederhanakan jadinya ini hilang lagi, jadi 6x plus 8y kurang dari sama dengan 68, seperti itu. Lanjut, ingat selalu kita buat jumlah itu nggak mungkin negatif, jadi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini menjadi fungsi kendala, fungsi objektifnya ini. Oke, selanjutnya kita coba kalian berlatih, langsung coba berlatih ya dengan beberapa contoh soal yang akan kalian hadapi setelah ini.